Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, calon siswa SMP Negeri 2 Klaten yang saya cintai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Suwani. Saya ingin memberikan materi tentang pendidikan karakter, kesadaran hukum, dan sosialisasi tata tertib SMP Negeri 2 Klaten. Jadi saya berharap anak-anak semua karena ingin menjadi siswa SMP Negeri 2 Klaten, otomatis kamu harus apa? Siap untuk mentaati tata aturan yang ada di SMP Negeri 2 Klaten. Ya. Jadi silakan anak-anak semua di SMP Negeri 2 Klaten otomatis berbeda dengan di SD ya. Jadi setingkat lebih tinggi sekolahnya. Kalau di SMP otomatis apa? Banyak aturan-aturan yang harus ditaati. Kamu juga harus sudah siap. Karena apa? Karena kamu bukan anak kecil lagi. Nanti ada pendidikan karakter yang isinya pendidikan karakter adalah kamu harus bagaimana menjadi siswa di SMP Negeri 2 Klaten. Satu, harus siap berprestasi. Siap apa lagi? Misalnya harus jujur. Tidak boleh misalnya nanti pada saat ulangan, pada saat tes, kamu malah apa? Minta jawaban dari teman. Itu enggak boleh. Jadi harus siap menjadi siswa SMP Negeri 2 Klaten. Siap mentaati aturan yang ada, siap mentaati tata tertib yang ada, dan nanti ada satu kesadaran hukum. Misalnya kalau saya melanggar, misalnya saya terlambat. Nah, terlambat pada hari Senin itu masuknya jam 6:30, saya datangnya jam 7. Otomatis kamu dapat apa? Dapat hukuman. Hukumannya apa? Yaitu skor pelanggaran. Ya. Nanti kita bahas bersama-sama di sini. Dan sebelumnya ada tugas buat anak-anak semua. Nanti di akhir dari materi ini silakan anak-anak membuat ringkasan materi dari pendidikan karakter, kesadaran hukum, dan tentang tata tertib SMP Negeri 2 Klaten. Ya, kita mulai. Untuk tata tertib di SMP Negeri 2 Klaten itu ada dua. Karena apa? Kita tahu sekarang ini kan baru ada wabah corona. Otomatis kita tidak bisa bertatap muka. Jadi kita harus daring. Kita belum boleh untuk ketemu. Nanti kita berdoa semoga wabah COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah. Ya, jadi tata tertib pelajar SMP Negeri 2 Klaten ada dua, yaitu tata tertib daring dan tata tertib tatap muka. Besok kalau sudah COVID tidak ada, kita bisa belajarnya dengan melalui tatap muka. Sekarang, tata tertib daring. Salah satu apa yang harus kamu taati satu, yaitu mengikuti kegiatan KBM daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi nanti kalau sudah MPLS selesai, kamu mendapatkan jadwal, kamu sudah dibagi kelasnya masing-masing, otomatis kamu akan mendapatkan jadwal pelajaran yang ada. Ya, jadi apa? Anak-anak harus sanggup mengikuti kegiatan KBM daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Oh, besok jadwalnya ini. Saya harus membawa buku, disiapkan dari rumah atau disiapkan di rumah. Dua, yaitu mengerjakan semua tugas daring dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi setelah ada materi daring dari Bapak Ibu guru, misalnya matematika, ada tugas. Nanti jam kedua ada IPA, ada tugas. Nanti
setiap mapel itu pasti ada tugasnya. Dan jadi nanti Bapak Ibu Guru untuk tugas silahkan dikumpulkan paling lambat hari ini. Misalnya hari Kamis. Kamu harus hari Kamis sudah harus mengumpulkan. Tidak boleh diulur-ulur. Misalnya, oh besok saya hari Jumat. Nanti kalau seperti itu, pekerjaannya akan menumpuk. Kalau sudah menumpuk, otomatis apa? Mau mengerjakan sudah apa? Ini sudah tidak mau lihat kerjaannya banyak, otomatis kita sudah apa? Sudah jemu ya, wah garap tugasnya banyak, otomatis kita apa? Garap wegah itu ya. Jadi tugas harus dikumpulkan tepat waktu. 3, yaitu mengumpulkan seluruh tugas harus memenuhi syarat 80%. Misalnya, untuk semester 1, ya, jadi tugas dari semester 1 itu harus syaratnya yaitu 80% kamu harus sudah mengumpulkan. Karena apa? Kalau sampai kamu tidak mengumpulkan sampai 80%, nanti nilai akan berkurang. Kenapa? Yang lainnya sudah 80%, kamu baru 50%. Nah, untuk menutup dari kekurangan itu gimana? Kamu tetap harus mengumpulkan kekurangan tugas yang ada. Misalnya tugas IPA. Tugasnya satu semester itu ada misalnya 30, salah satu contoh. Kamu baru 15 mengerjakan. Kalau terjadi seperti itu, apa coba? Mau membuka bukunya aja apa? Kamu pasti tidak mau. Nanti di nilai rapot otomatis nilai kamu juga jelek, ya. Jadi silahkan anak-anak semua silahkan mentaati untuk tata tertib dari ini. Jadi saya ulangi, mengikuti kegiatan KBM daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya hari Senin ada 4 mapel, dimulai dari jam 8. Kamu juga harus sebelum jam 8 harus sudah siap untuk menerima kegiatan KBM daring. Yang kedua, mengerjakan semua tugas daring dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi hari Senin, misalnya KBM hari Senin, paling lambat nanti dikumpulkan hari Rabu. Kamu hari Rabu juga harus sudah mengumpulkan semua. Karena apa? Kalau kamu tidak mengumpulkan, hari Selasa ada tugas mapel lain, otomatis akan menumpuk tugas kamu. Ya. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan seluruh tugas harus memenuhi syarat 80%. Ya, anak-anak, itu yang tata tertib daring. Sekarang tata tertib yang tatap muka. Jadi nanti yang tatap muka, misalnya besok wabah COVID sudah tidak ada, kita harus tatap muka. Jadi kita menggunakan tata tertib yang tatap muka. Untuk tata tertib tatap muka ini ada 2 juga, yaitu 1 yang umum, 2 ada yang khusus. Ya, kita bahas yang umum dulu. Nih. 1, siswa menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini contohnya, misalnya kamu sudah menjadi siswa di SMP Negeri 2 Klaten, otomatis kamu harus menjaga nama baik sekolah SMP Negeri 2 Klaten. Apalagi kamu sudah memakai apa? Seragam SMP Negeri 2 Klaten. Kamu harus bisa menjaga nama baik SMP Negeri 2. Salah satu contoh, misalnya di jalan, tiba-tiba ada segerombol anak yang
apa? Nantang kamu, ngajak berkelahi. Kamu harus ingat, saya harus bisa menjaga nama baik SMP Negeri 2 Klaten. Saya tidak boleh berkelahi. Jadi setiap tindakan di luar, misalnya, oh ini ada seperti ini, kamu harus ingat. Oh, saya ini masih pakai pakaian seragam SMP 2. Saya harus bisa menjaga nama baik SMP Negeri 2 Klaten. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Baik di sekolah maupun di masyarakat. Kamu harus bisa menunjukkan, oh saya itu anak SMP 2 Klaten. Saya di masyarakat harus bagaimana? Saya harus tidak boleh apa sombong gitu ya. Nah, satu contoh seperti itu. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan antar pelajar dengan masyarakat ya. Jadi tidak boleh ada pertentangan. Misalnya antara sekolah dengan masyarakat gitu ya. Antara misalnya anak-anak sekolah di SMP Negeri 2, ada anak-anak segerombolan yang ada di masyarakat, ada percekcokan. Terus gimana cara pemecahannya? Harus diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Tidak boleh dengan apa? Berkelahi itu ya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai guru karyawan dengan ikhlas. Misalnya, oh ini ada Bapak Guru, baik saya yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Oh ini ada karyawan SMP Negeri 2 Klaten, saya pernah lihat ini, saya menjadi siswa baru. Oh ini kayaknya saya pernah lihat ini Bapak Ibu Guru SMP 2, ini karyawan SMP 2. Saya harus tetap menghormati, misalnya ketemu di jalan, kita harus apa? Menyapa. Ya, salah satu contohnya adalah seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu yang khusus. Ya, jadi khusus itu nanti ada kelakuan, ada kerapian, ada kerajinan. Nanti kita bahas di sini. Ya, kita ke yang nomor 2 yaitu yang khusus. Jadi ini yang nomor 1 dulu yaitu tentang kelakuan. Jadi nanti untuk materinya juga akan berbeda. Untuk yang kelakuan apa saja ini? Kita lihat bersama-sama. 1. Berdoa bersama sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, setelah selesai pelajaran, kita harus apa? Dimulai dengan berdoa. Di akhir pelajaran kita juga harus berdoa, ya. Yang kedua, melaksanakan 7K. Jadi 7K nanti artinya ada kebersihan, kelakuan, dan yang lainnya. Jadi misalnya nanti di kelas sudah dibentuk ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris, ada si-nya, itu nanti misalnya si keamanan. Misalnya tugasnya yaitu ada teman antar teman yang apa? Misalnya saling mengejek, ini si keamanan harus apa? Istilahnya melerai. Jadi tidak boleh berbuat seperti itu. Karena apa? Itu nanti ujung-ujungnya pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tidak boleh. Ada kebersihan, sudah dibentuk si kebersihan, dibentuk regu atau regu tugas untuk kebersihan, misalnya hari Selasa siapa, Rebo siapa. Jadi harus tetap melaksanakan tugas yang ada. Ini tugas ketua kelas, misalnya hari Senin yang tugas siapa? Tugas kebersihan. Kok ternyata tidak melaksanakan? Ini adalah tugas ketua kelas yang harus apa? Memberitahu atau mengingatkan. Ya, kamu menjadi tugas kebersihan, kamu harus membersihkan lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Klaten. Kalau di kelas misalnya 7A, ya di 7A dibersihkan. Ya, karena ada satu hari itu ada beberapa anak yang bertanggung
jawab. Yang nomor 3, nih, tidak diperkenankan membawa senjata tajam. Misalnya, yang dimaksud senjata tajam itu apa saja? Misalnya kalau saya membawa cutter, kalau cutter kecil itu tidak masalah, misalnya digunakan untuk menajamkan pensil, itu tidak apa-apa. Misalnya ada yang membawa golok, ada yang membawa pisau. Kalau pada saat KBM itu tidak boleh, ya, karena nanti kita kan tidak tahu, tiba-tiba ada yang tidak berkenan, kita membawa pisau, malah terjadi yang tidak itu. Jadi tidak boleh kita membawa senjata tajam. Yang keempat sekarang, tidak diperkenankan mengedarkan dan membawa buku porno atau VCD porno atau narkoba atau miras. Otomatis kamu masih siswa SMP, itu belum boleh, ya. Jadi itu dilarang sekali. Buku porno, VCD porno, narkoba apalagi ya, itu belum boleh. Kamu belum masih kecil, jadi tidak boleh seperti itu, ya. Pengetahuan tentang seperti itu belum saatnya. Yang kelima, bertingkah laku dan berbicara sopan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kamu menjadi siswa SMA Negeri 2 Klaten, baik masih memakai seragam maupun tidak memakai seragam, kamu harus menjaga nama baik SMP 2 Klaten. Misalnya di masyarakat itu kan terdiri dari berbagai macam tingkah laku, ya. Jadi ada bermacam anak-anak yang berbeda-beda. Oh, ini ada yang mungkin kelakuannya jelek, bicaranya kotor. Kamu misalnya di masyarakat ada seperti itu, kamu tidak boleh menirukan, ya. Tetap kamu harus, oh, ini saya menjadi seorang pelajar, saya harus berbicara yang baik dan sopan, baik dengan orang tua, baik dengan kakak, baik dengan adik, baik itu dengan teman. Tetap harus bisa berbicara dengan sopan. Terus ini di sekolah, ini banyak terjadi ini ya. Salah satu contoh, misalnya ada teman satu mengatakan atau memanggil teman lainnya dengan dengan nama ayahnya. Dengan mengganti nama teman tadi itu tidak boleh, ya. Itu ujung-ujung pasti keperbuatan yang tidak baik, ya. Yang keenam, tidak diperkenankan membawa uang lebih atau barang berharga. Salah satu contoh sekarang, kita tidak tahu teman kita itu ada yang misalnya ada yang baik, ada yang buruk, kita tidak tahu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya klepto, dia tidak sadar kalau dia itu ngambil barang milik teman. Jadi, oh, ini kok teman saya bawa uang banyak ya. Oh, ini kok teman saya bawa misalnya barang berharga. Misalnya ada yang membawa salah satu contoh perhiasan, itu tidak boleh. Saya pingin itu, ya. Ada, kalau klepto itu kita kan tidak tahu. Jadi dia tidak sadar, dia pingin uang itu, saya tuh ada pulpen yang harganya mahal. Ada teman yang pingin sekali, dia tidak tahu kalau dia itu ngambil, nanti temannya misalnya menjadi gelo, ya, kalau punya barang yang berharga diambil orang, ini hatinya akan gelo. Jadi diambil, dia tidak merasa dia ngambil punyanya teman. Ditakutkan akan terjadi seperti itu. Jadi misalnya uang yang harus dibawa, misalnya uang saku hari ini misalnya 10.000,
5.000. Jangan sampai nanti sampai 50.000, 100.000 itu tidak boleh, ya. Jadi untuk jaganya apa? Hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, tidak diperkenankan menyalahgunakan uang tabungan atau uang STM. Jadi nanti anak-anak disuruh untuk apa? Nabung. Ini dititipin sama bapak ibu di rumah. Silahkan nanti dibayarkan sama bapak ibu guru. Terus apa? Tidak kamu bayarkan. Malah dibuat untuk jajan. Itu tidak boleh. Yang kedelapan, tidak diperkenankan berkelahi antar pelajar dengan masyarakat. Jadi antar pelajar dengan pelajar, antar pelajar dengan masyarakat itu tidak boleh. Itu nanti kalau kamu misalnya terjadi perkelahian, itu nanti skornya berapa? Skornya langsung 50, ya. Nanti kalau misalnya kamu berkelahi 2 kali, kamu sudah dikeluarkan dari SMP Negeri 2 Klaten, ya. Jadi itu yang harus kamu ingat seperti itu. Oh ya, saya tidak boleh berkelahi. Saya kalau ada masalah, saya harus diselesaikan dengan apa? Kekeluargaan, ya. Jangan langsung marah-marah terus menampar temannya jadi berkelahi, itu tidak boleh. Sekali berkelahi, nanti ada hukumannya, ada skornya berapa? Skornya 50. 2 berkelahi, berarti saya sudah out dari SMP Negeri 2 Klaten. Ya. Sekarang yang ke-9, yaitu tidak diperkenankan membuat gaduh dalam proses KBM. Misalnya ada bapak ibu guru yang di depan menerangkan pelajaran, malah yang di belakang apa? Ini kursi temannya yang di depannya terus digerak-gerakkan, terus diganggu. Ini ada yang serius memperhatikan pelajaran dari bapak ibu guru, malah ada yang temannya yang satunya di belakangnya atau di sampingnya mengajak apa? Untuk bermain. Itu tidak boleh. Tetap kita harus menghormati bapak ibu guru yang sedang apa? Memberikan materi pembelajaran, ya. Nanti juga ada skornya. Jadi segala sesuatu yang ada di tata tertib yang kamu langgar pasti ada skornya, ya. Yang ke-10, tidak diperkenankan mengambil uang atau barang berharga milik orang lain tanpa izin. Misalnya, kalau misalnya kamu tidak bawa uang, ada uang berlebih dari temanmu, kamu harus izin atau bilang, saya pinjam uangnya terlebih dahulu. Ada ballpoint, ternyata saya tidak bawa ballpoint, tidak bawa pensil ke sekolah. Ini teman saya ada yang membawa banyak, saya mau pinjam. Harus izin dulu, tidak boleh mengambil dengan sendirian. Itu namanya apa? Mencuri. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu namanya mencuri. Ya, itu tidak boleh. Yang ke-11, tidak diperkenankan membawa HP ke sekolah. Jadi anak-anak semua yang perlu Anda ketahui untuk siswa SMP Negeri 2 Klaten, besok kalau sudah masuk pembelajaran, masuk KBM, anak-anak tidak boleh membawa HP. Jadi nanti kalau misalnya ada rahasia, kamu bawa HP, HP akan disita di sekolah. Dan kamu juga apa? Kena skor. Nanti HP-nya dikasihkan kapan? Dikasihkan pada saat kamu naik kelas 8. Jadi nanti disita di sekolah selama 1 tahun, ya. Jadi aturan yang ada di SMP 2, siswa SMP Negeri 2 Klaten tidak boleh membawa HP ke sekolah, ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang kerajinan, ya. Ini salah satu contoh.
Satu, datang ke sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu kalau hari Selasa sampai hari Sabtu. Itu ya, 10 menit sebelum pembelajaran. Kalau hari Senin, kalau pas pelajaran tatap muka digunakan untuk upacara bendera. Masuk jam 7, upacara bendera dimulai jam setengah 7. Jadi kamu harus setengah 7 sudah sampai ke sekolah. Kalau nanti misalnya terlambat, kamu harus di luar gerbang, kamu harus menunggu di luar sampai upacara selesai dan kamu kena skor, ya. Yang kedua, berhalangan hadir. Misalnya hari ini saya tidak bisa masuk, harus dengan izin dari orang tua. Misalnya kalau sakit, harus ada surat izin dari dokter. Misalnya dalam 1 minggu kamu tidak masuk 2 kali tanpa izin, maka hari apa yang ketiga itu kamu akan mendapatkan peringatan sesuai aturan. Ya, jadi sampai misalnya 1 minggu saya tidak masuk sampai 2 kali tanpa izin. Hari yang ketiga kamu nanti akan mendapat peringatan menurut aturan yang ada di SMP Negeri 2 Klaten. Yang ketiga, melapor guru piket bila ada guru yang mengajar berhalangan hadir. Jangan misalnya oh enggak ada gurunya, terus ramai sendiri di kelas, itu tidak boleh. Tetap kamu harus ke ruang guru atau mencari guru piket. Ya, guru piketnya siapa? Nanti ada di lobi bawah. Tuh ada Bapak Ibu guru piket yang di situ, tanya sama Bapak Ibu guru piket. Ini Bapak ini atau Bu guru ini belum ada. Mungkin ada tuh tugas. Tuh yang harus kamu lakukan. Yang keempat, sekarang minta izin guru piket bila akan meninggalkan kelas sebelum waktunya. Misalnya, kamu mau izin pulang, kamu harus bilang pada guru piket karena ada kepentingan keluarga. Kamu misalnya disuruh Bapak Ibu guru untuk mengambilkan misalnya barang di ruang guru. Kamu juga harus minta izin sama Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Misalnya pengen ke belakang, misalnya pengen enggak bawa ballpoint, mau ke koperasi, itu harus ada izin sama Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Kalau mau misalnya pengen pulang karena sakit, dijemput orang tua, tetap kamu harus minta izin sama Bapak Ibu guru piket. Yang kelima, hadir dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Jadi anak-anak semua, besok kamu kalau sudah KBM biasa disuruh memilih kegiatan ekstra. Ada ekstra wajib, itu harus kamu ikuti. Ya, ada ekstra yang tidak wajib. Jadi kamu yang wajib harus tetap masuk, harus hadir. Salah satu contoh yaitu pramuka. Pramuka itu hukumnya wajib, itu harus diikuti oleh siswa kelas 7 dan 8. Itu hukumnya wajib, kamu harus hadir. Misalnya kalau kamu sakit-sakitan, tetap kamu harus minta izin, harus lapor dulu sama pembina pramuka. Kalau menerangkan keadaan kamu, kalau saya seperti ini. Yang kelima, yang keenam, hadir dan mengerjakan kegiatan kokurikuler. Jadi nanti ada tugas dari Bapak Ibu guru mapel. Misalnya tugas ini, tugas itu, kamu harus mengerjakan dan harus dikerjakan dengan tepat waktu. Yang ketujuh,
ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana milik sekolah. Salah satu contohnya, misalnya ini ada meja yang kamu tempati untuk ada kursi, ada meja, ada kamu dilarangnya kok bawa tipek, kamu oret-oret pakai tipek, itu tidak boleh. Kamu harus bisa memelihara sarana prasarana milik sekolah. Tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh mencoret-coret meja. Itu harus kamu jaga kebersihannya, itu ya. Yang kedelapan, setiap masuk kelas harus seizin guru yang sedang mengajar. Salah satu contoh, misalnya kamu baru mengumpulkan tugas pergantian jam. Tidak taunya Bapak Ibu guru yang ngajar mapel selanjutnya sudah ada di kelas. Kamu habis dari ruang guru mengumpulkan tugas, terus masuk sudah ada Bapak Ibu guru, kamu harus minta izin terlebih dahulu. Kamu harus menerangkan, minta izin tadi saya baru mengumpulkan tugas. Jadi harus ada izin dan menerangkan kenapa kamu keluar, ya. Yang ke-9, mengikuti upacara bendera dan hari besar agama dengan tertib. Ini juga hukumnya wajib, upacara bendera, hari besar agama, itu hukumnya wajib. Yang ke-10, diantar dan dijemput dalam jarak 200 meter dari sekolah. Misalnya, kita diantar harus sampai taman, ya, taman dekat stadion. Kamu harus sudah diberhentikan orang tua di situ. Nanti berhenti di situ, selebihnya kamu jalan kaki. Karena kalau tidak, nanti di depan gerbang kamu turunnya itu nanti apa? Akan membuat keadaan menjadi kacau karena banyak sekali anak-anak yang datang langsung diantar di depan gerbang. Akan membuat macet apa? Lalu lintas, itu tidak boleh, ya. Selanjutnya yaitu tentang kerapian. Nih, salah satu contohnya membawa perlengkapan sekolah sesuai jadwal. Jadi dari rumah harus sudah membawa misalnya besok jadwalnya ini harus disiapkan terlebih dahulu. Tidak boleh misalnya tidak membawa buku ini padahal sudah diberikan dari SMP 2, kamu sudah dipinjami buku dari perpustakaan. Setiap anak mendapatkan sejumlah buku, tapi pada saat pembelajaran kamu tidak bawa, itu tidak boleh. Jadi harus kamu persiapkan dari rumah pada saat malam hari besok jadwalnya apa, kita persiapkan terlebih dahulu, ya. Yang kedua, mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya nanti kalau sudah mendapat atau sudah menjahitkan seragam, kamu harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya untuk anak perempuan yang tidak pakai jilbab, roknya harus di bawah di bawah lutut, tidak boleh di atasnya. Itu tidak boleh, harus di bawahnya. Kalau yang misalnya yang pakai jilbab, harus pakai jilbab yang tidak ada rendanya, yang harus memperlihatkan identitas sekolah, itu harus kelihatan. Misalnya potongan seragam yang di bawah, kalau laki-laki harus saku dalam, boleh saku, tidak boleh saku luar. Kalau yang bawahan rok itu harus dipelui 2, tidak boleh dirempel, itu sesuai dengan ketentuan sekolah. Besok sudah ada contoh pakaian seragam yang harus dijahit itu seperti apa, besok sudah ada, ya. Terus ini ada lagi nanti
ada yang ketiga ini, tidak diperkenankan mengenakan topi selain topi OSIS. Jadi yang kamu bawa di sekolah hanyalah yaitu apa? Topi OSIS. Dan tidak boleh memakai jaket di lingkungan sekolah. Misalnya kamu diantar sama bapak ibu guru, bapak ibu di rumah, sampai di depan gerbang, jaket harus dilepas. Itu aturan ya. Jadi harus ditaati. Yang keempat, mengatur rambut dengan rapi dan pantas. Nih, untuk cowok harus rambut yaitu apa? Potongan 3, 2, 1. Ya. Jadi kalau di atas telinga itu 1, di atasnya lagi yaitu 2, di atasnya lagi yaitu 3. Jadi harus dipotong 3, 2, 1. Itu yang laki-laki, tidak boleh panjang. Nanti misalnya kalau rambutnya panjang, disuruh potong kok tidak potong, nanti apa? Diingatkan 3 kali, nanti akan dipotong di kelas. Ya, jadi nanti ada rahasia rambut. Siapa rambutnya yang tidak potong 3, 2, 1, sudah diingatkan 3 kali. Itu nanti akan dipotong sama Bapak Ibu guru. Ya. Yang kelima, yaitu bersepatu hitam. Tidak harus bertali gitu ya. Sepatu hitam harus bertali setiap datang ke sekolah. Misalnya kalau saya sudah beli sepatu hitam tapi tidak bertali, itu gimana? Nanti kita lihat dulu seperti apa modelnya. Kalau misalnya modelnya seperti artis ya, sudah apa? Tidak pantas dipakai untuk sekolah juga tidak boleh ya. Yang keenam, menempatkan sepeda dengan rapi dan dikunci. Jadi nanti anak-anak yang membawa sepeda harus ditaruh di sebelah barat di depan gedung Gamisa. Harus dikunci, ditata rapi. Ya, itu aturannya adalah seperti itu. Yang ketujuh, tidak diperkenankan membawa sepeda motor ke sekolah. Karena anak atau seusia SMP, kalau misalnya membawa kendaraan bermotor, itu nanti pasti untuk apa? Untuk gaya ya, untuk bergaya. Jadi belum tahu tangguhnya. Misalnya kalau saya seperti ini harus gimana, itu belum tahu tangguhnya. Takutnya nanti kalau terjadi apa-apa. Jadi siswa SMP Negeri 2 Klaten tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Ya. Terus kerapian. Sekarang yang ketiga ada pelanggaran umum. Ya. Ini salah satu contoh. Apabila terbukti siswa melakukan pelanggaran hukum, misalnya 1. Melakukan tindak kriminal. Salah satu contoh misalnya mencuri. Ya, salah satu contoh kriminal itu mencuri. 2. Melakukan tindak asusila. Asusila itu seperti apa toh? Misalnya, yaitu berpacaran yang melebihi batas. Itu asusila. Itu tidak boleh dilakukan oleh anak SMP, itu belum saatnya, ya. 3. Menyimpang atau menggunakan barang terlarang, narkoba, terus sabu-sabu, minuman keras, ya, salah satu contoh barang terlarang. 4. Maka yang berhak menangani adalah penegak hukum. Jadi sekolah sudah tidak berkenan untuk menangani tindakan kriminal, asusila, narkoba. Itu bukan sekolah yang menangani lagi, tapi siapa? Yaitu kepolisian, atau selanjutnya dikembalikan pada orang tua. Alias apa? Kalau dikembalikan pada orang tua, dikeluarkan. Itu ya anak-anak semua. Itu yang harus kamu ingat adalah seperti itu. Jadi tindakan kriminal, salah satu contoh mencuri, asusila, pacaran melebihi batas,
menggunakan narkoba. Otomatis itu bukan sekolah lagi yang menangani, tapi siapa? Yaitu oleh Bapak polisi atau penegak hukum. Dan selanjutnya dikembalikan pada orang tua alias apa? Digalokan. Ya, terus sekarang ada sanksi-sanksi. Tuh, setiap siswa akan mendapatkan sanksi bila melanggar tata tertib dengan urutan pemberian sanksi sebagai berikut. 1. Peringatan pertama berupa 1. Teguran lisan. Jadi kalau kamu membuat kesalahan ditegur 1 kali. Yang kedua, sudah ditegur kok diulangi lagi. Teguran lisan kedua. Kok masih diulangi lagi? Baru teguran tertulis. Alias apa? Mendapatkan panggilan orang tua didatangkan ke sekolah. Ini loh, anak ibu jenengan itu sudah melanggar aturan. Sudah diingatkan 1, 2, masih diulangi lagi Bu atau Bapak. Akhirnya apa? Orang tua didatangkan ke sekolah biar tahu, oh ini anaknya di sekolah itu seperti ini. Biar nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua, misalnya tadi sudah ada panggilan orang tua 1, dipanggil orang tua sudah yang pertama. Tapi kok masih dilanggar lagi? Setelah dilanggar, ini ada panggilan yang kedua. Kenapa? Ini sudah fatal ya, sudah diingatkan seperti ini kok masih diulangi. Akhirnya ada panggilan orang tua kedua. Terus kalau sudah panggilan orang tua yang kedua, ini kok masih lagi diulangi lagi. Yaitu apa? Diberi peringatan ketiga berupa apa? Skorsing atau kebijaksanaan guru atau kebijaksanaan sekolah. Jadi skors, kamu tidak boleh masuk sekolah selama beberapa hari. Sudah seperti itu, sudah diskors, skorsing. Masih diulangi lagi. Jadi apa? Langsung dikembalikan pada orang tua. Sekolah sudah tidak bisa atau sanggup lagi untuk mendidik kamu karena sudah beberapa teguran, panggilan, sampai peringatan tidak diindahkan, sudah kita kembalikan pada orang tua. Terus, ini salah satu contoh. Ini contoh saja, ya. Untuk skor pelanggaran siswa, ini salah satu contoh saja. Nanti kalau kita terangkan waktunya tidak cukup, ya. Jadi, misalnya, ini ada skor pelanggaran siswa. Ini yang tadi sudah dijelaskan ada aspek kerajinan. 1. Terlambat masuk kelas. Waduh, saya tuh setiap hari masuknya jam 7 kurang 10. Saya terlambat datang ke sekolah jam 7. Otomatis apa? Mendapat surat untuk bisa masuk ke dalam kelas. Di samping itu kamu juga harus apa? Mendapat skor. Skornya berapa? 2. Itu kalau terlambat. Yang kedua, tidak mengikuti pelajaran. Misalnya kamu malah ada yang bolos KBM. Misalnya pura-pura sakit terus ke UKS, ke ke kantin, ketahuan sama bapak ibu guru, itu dapat skornya berapa? 4. Tidak masuk tanpa izin, skornya berapa? 2. Jadi kalau tidak masuk itu harus ada izin. Kalau misalnya hari ini belum bisa, besok harus disusul. Terus yang keempat, tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Misalnya celana atau rok dibuat pakaiannya di pinggang, itu tidak boleh. Tidak memakai ikat pinggang, itu nanti skornya berapa? 4. Rambut panjang,
ya, rambut panjang. Ada sudah diingatkan sama Bapak Ibu guru sampai 3 kali masih masih panjang, akhirnya dipotong di sekolah, tetap kamu mendapat skor. Skornya berapa? 4. Dan nanti skor itu nanti akan dijumlah satu semester itu ada berapa, ya. Jadi nanti untuk skor itu nanti akan diperhitungkan sampai akhir semester. Misalnya skornya berapa, nanti akan dijumlah, ya. Dan nanti kalau misalnya banyak, nanti orang tua juga akan dikasih tahu, ini loh Bu, skor putra putri Bapak Ibu adalah sudah sekian. Jadi untuk mengingatkan. Tujuannya untuk apa? Biar kamu bisa lebih disiplin. Ya, itu mengenai tata tertib. Sekarang mengenai pendidikan karakter. Ini salah satu contoh di SMP 2 ada budaya jujur, ya. Jadi setiap kali kita melaksanakan tes ulangan, jadi kita harus bisa mengerjakan dengan hasil jerih payah kita sendiri. Tidak usah tanya. Jadi di rumah saya harus sudah siap. Nanti di sekolah saya harus mengerjakan dengan sendiri. Tidak boleh tanya. Tidak boleh misalnya contek buat ke PN, itu jangan sampai, ya. Ini budaya di SMP 2, satu diantaranya adalah budaya jujur. Ada lagi, yaitu ada pembiasaan, yaitu 3S, salam, senyum, dan sapa. Jadi kita sebelum masuk harus ada bersalaman dulu. Karena ini ada COVID, jadi untuk saling sama Bapak Ibu guru kita diadakan terlebih dahulu, ya. Sapa, jadi itu setiap kali kita bertemu dengan teman, kakak kelas, kita harus menyapa. Ketemu Bapak Ibu guru karyawan, kita harus menyapa, ya. Senyum, ketemu sama Bapak Ibu guru teman, tidak boleh itu cemberut. Kita harus memberikan senyum, karena kita bersenyum kepada orang itu sudah namanya ibadah, ya. Nih, ada kemah, bela negara, ya. Jadi setiap tahun di SMP Negeri 2 ada yang namanya bela negara, yaitu bekerja sama atau dengan Kostrad 413 di Mojo 8. Jadi anak-anak nanti kemahnya adalah di Mojo 8. Nanti di sana kamu diajari dengan disiplin, ya. Jadi setiap kali kita mengerjakan sesuatu kita harus tepat waktu. Nanti akan diajarkan di sana. Diharapkan besok misalnya sudah tidak ada COVID, kamu juga akan melaksanakan kemah bela negara. Biar kamu disiplin menjadi siswa di SMP Negeri 2 Klaten. Salah satu contoh. Ini budaya berprestasi, itu salah satu contoh. Jadi kalau kamu sudah siap menjadi siswa SMP Negeri 2 Klaten, kamu harus siap untuk berprestasi. Saya harus belajar yang rajin. Biar bisa berprestasi. Nanti banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa kamu raih di SMP Negeri 2 Klaten. Ada yang misalnya ada basket, ada PBB, ada PMR, ada OSN, dan yang lainnya. Jadi kita sudah berani masuk di SMP Negeri 2 Klaten, kita harus siap untuk berprestasi, ya. Nah, ini
Karakter, sekarang kita menuju ke pendidikan karakter. Sebetulnya karakter itu apa? Ya, jadi ini kita pelajari di sini. Jadi karakter itu adalah budi pekerti. Plus ya. Jadi plusnya itu apa? Spiritual. Itu apa? Kesadaran akan sesuatu makna yang lebih tinggi, misalnya adanya keimanan. Sehingga performa tingkah lakunya serba terpandu oleh cahaya yang mencerahkannya. Misalnya kalau kita punya agama, kita akan berbuat sesuatu, pasti punya apa? Filter. Jadi, oh ini tidak boleh, oh itu tidak boleh. Jadi, kita sudah punya filter. Ya. Sekarang, melalui apa karakter itu dibangun? Jadi melalui apa? Yaitu bisa kita dengan pendidikan formal, misalnya di sekolah, ya. Ada yang di masyarakat, nanti juga akan diajarkan tentang apa? Pendidikan karakter. Jadi nanti di SMP Negeri 2 Klaten, kamu juga harus apa? Mempunyai karakter-karakter yang harus kamu lakukan, karena SMP 2 adalah mempunyai karakter-karakter yang harus kamu lakukan. Salah satu contoh ini. Karakter siswa SMP Negeri 2 Klaten. Ini yang harus kamu lakukan. Ini salah satu contoh yaitu religius, yaitu beragama. Jadi nanti di sekolah ada misalnya pagi sebelum pelajaran dimulai ada doa. Doa untuk yang beragama Islam yaitu dengan apa? Dengan membaca surat-surat pendek. Yang beragama lain misalnya Nasrani itu ada yaitu membaca Alkitab. Yang beragama Hindu juga sesuai agamanya. Nanti ada juga misalnya ekstra BPG dan yang lainnya. Ada misalnya yang beragama Katolik atau Kristen juga ada ekstra yaitu setiap hari Jumat. Terus sekarang ada juga yaitu misalnya untuk religius yaitu memperingati hari-hari besar agama. Jadi setiap agama masing-masing berhak untuk apa? Yaitu memperingati hari-hari besar agamanya masing-masing. Ya. Yang kedua jujur. Jadi sudah saya kasih contoh yaitu misalnya setiap kali melaksanakan tes ulangan harian kita harus berani jujur ya. Dulu pernah di SMP Negeri 2 Klaten setiap kali ulangan, setiap kali mau ujian itu kita dipakaikan yaitu pita biru. Sekali kamu pakai pita biru berarti kamu harus bisa jujur ya. Jadi siap menjadi siswa SMP Negeri 2 Klaten, saya harus siap untuk jujur. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi misalnya antar umat beragama, misalnya pada saat hari Jumat ada sholat Jumatan, ada sebagian anak-anak yang menanti untuk mengikuti kegiatan ekstra, kita harus menghormati. Terus ada yang yang beragama Katolik atau Kristen, ada misalnya setiap hari Jumat juga ada yaitu semacam doa. Kita juga yang beragama Islam harus menghormati, ya. Sekarang yang keempat, disiplin. Jadi untuk memulai disiplin itu sulit sekali, ya. Oh ini saya harus ini harus itu. Ada tugas harus saya kerjakan. Ada besok pelajaran saya harus belajar di rumah. Saya harus mempelajari dulu, besok tinggal kita mendengarkan yaitu materi dari Bapak Ibu guru. Kita mau berbuat disiplin itu rasanya sulit sekali.
Tapi kalau kamu sudah diawali dengan disiplin, awal kedisiplinan, nanti ke depannya pasti akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Memang sulit untuk disiplin, tapi kalau kamu sudah menerapkannya dari awal, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Yang kelima, yaitu kerja keras. Misalnya, saya tidak bisa hafal matematika. Kamu terus apa? Tidak mau belajar, tidak mau tanya. Itu tidak boleh. Saya sudah ikut les tapi kok tetap belum bisa. Tetap kamu harus bekerja keras. Supaya saya bisa harus bagaimana? Itu yang harus kamu ingat. Kenapa? Saya sudah masuk SMP 2, saya harus bisa kerja keras. Saya harus bisa mendapatkan nilai yang baik. Yang keenam yaitu kreatif. Jadi biar saya bisa belajar dengan baik, saya harus memakai misalnya anak-anak itu tipe belajarnya berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang audio, jadi itu berbeda-beda. Oh kalau saya seperti ini, misalnya saya audio visual, jadi saya harus mendengarkan, ya. Jadi kamu harus bisa mengenali tipe-tipe belajar kamu. Kalau sudah bisa mengenali, saya harus kreatif. Biar saya bisa belajar dengan baik, saya harus menemukan trik belajar yang mudah. Itu gimana? Itu kamu harus bisa apa? Berbuat kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Salah satu contoh, menjadi siswa SMP 2 Klaten tidak boleh cengeng. Apa-apa harus dengan orang tua, apa-apa harus dengan orang tua, itu tidak boleh. Kamu harus mandiri. Kalau misalnya tidak tahu, tanya, ya. Tidak boleh menangis. Apa-apa harus dengan orang tua, itu tidak boleh. Saya tidak tahu, saya tanya. Meskipun saya belum kenal sama Bapak Ibu guru, karena saya tahu itu guru saya berani bertanya. Ya, sama kakak kelas juga itu tidak apa-apa. Bertanya pada kakak kelas yang belum kenal itu baik, ya, tidak apa-apa. Yang kedelapan adalah demokratis. 9, rasa ingin tahu. Nih, misalnya diterangkan sama Bapak Ibu guru, ada sesuatu yang belum jelas. Kamu harus apa? Berusaha apa? Tanya biar bisa, jangan hanya diam saja. Diam itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetap kamu harus tanya. Saya ingin tahu, ya. 10, semangat kebangsaan. Jadi harus mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi. 11, cinta tanah air. Itu kalau kita dalam kegiatan KBM itu ada apa? Yaitu upacara bendera. Itu wujud dari rasa cinta tanah air, itu hukumnya wajib. 12 yaitu berprestasi. Tadi sudah saya lihatkan, yaitu budaya berprestasi. Banyak sekali kamu bisa meraih prestasi di SMP 2 Klaten. Ada kalau saya bisa nari, saya ingin ikut berprestasi di dalam kreasi tari. Oh saya pandai dalam hal IPA, matematika, saya ikut OSN dan yang lainnya. Jadi saya siap berprestasi menjadi pelajar di SMP Negeri 2 Klaten. 13 yaitu bersahabat komunikatif. Jadi tidak boleh apa? Membeda-bedakan. Jadi harus bersahabat, baik itu kaya, miskin, jelek, cantik, bagus, itu tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus bersahabat. Gunanya apa kamu berpakaian seragam sama? Itu artinya
kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua mempunyai hak yang sama. Ke-14 yaitu cinta damai. Jadi tidak boleh membuat keonaran. Kita harus membuat perdamaian. Ada sesuatu masalah kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Ke-15 yaitu gemar membaca atau literasi. Jadi nanti anak-anak setiap pagi sebelum masuk sekolah ada kegiatan literasi, ya, yaitu dengan gemar membaca. Karena dengan gemar membaca akan membawa kita menjadi apa? Orang-orang yang pandai. 17 peduli sosial. Jadi misalnya kalau ada teman, misalnya dalam satu kelas ada yang baru kesusahan, kalau kita tahu kita harus satu kelas berusaha untuk membantu, ya. Salah satu contoh adalah seperti itu. 18 yaitu tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab terhadap sesuatu yang kamu lakukan. Tanggung jawab, misalnya di kelas sudah dibentuk pengurus kelas, harus bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya ketua, tanggung jawab saya ini, sekretaris tanggung jawab ini, sampai sisinya. Ya, jadi itulah karakter siswa SMP Negeri 2 Klaten yang harus kamu lakukan. Saya berharap anak-anak semua harus sudah siap untuk berkarakter seperti yang ada di sini, ya. Jadi ada 18 yang harus saya kerjakan. Karakter yang ada di SMP 2 adalah seperti itu. Saya harus mengerjakan dengan baik, ya. Jadi ada karakter tadi yang include dengan tata tertib, ya. Jadi ada jujur, toleransi, disiplin, itu sudah masuk dalam tata tertib tadi. Ada hukum, sadar hukum, ada skor. Saya berbuat, saya bertanggung jawab. Saya berbuat seperti ini, skornya seperti ini, adalah wujud tanggung jawab saya. Ya, oke anak-anak semua, saya kira dari saya cukupi sekian. Saya berharap anak-anak semua untuk mentaati tata aturan yang ada di SMP 2 Klaten, karakter yang ada di SMP Negeri 2 Klaten, baik itu tata tertib daring, tata tertib tatap muka. Saya berharap anak-anak semua harus siap untuk melaksanakan. Siap menjadi siswa SMP Negeri 2 Klaten, siap mentaati aturan yang ada di SMP Negeri 2 Klaten. Ya, sekian dari saya, anak-anak semua, kurang lebihnya minta maaf. Sampai berjumpa pada daring berikutnya, ya, besok sampai ketemu lagi. Dari saya kira saya cukupi sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.